Jidang pas saya musa anonon. Prosesnya seperti ini teman-teman. Jadi ini kayunya dulu ditebang, kemudian untuk dibuat menjadi sampan. Ini sampan-sampan nelayan khas Danau Toba ya. Sudah jarang orang buat sampan seperti ini sekarang. Biasanya orang gunakan drum, karena kayu ini sudah tergolong kayu ya masih banyak, tapi dia sudah mahal. Ini kayu namanya kayu dalam bahasa Indonesia suren. Surian ya. Kayu surian. Tapi dalam bahasa lokal orang-orang Batak biasa menyebutnya dengan nama ingul ataupun ungil. Ada yang bilang ingul, ada yang bilang ungil. Nah, jadi satu pohon itu kita hanya dapat 2 sulu, 2 sampan, panjang 4 meter. Itu bagian pokoknya, dan ini bagian di ujungnya. Ini ujung kayunya seperti ini, teman-teman ya. Ini bentuk pohon suriannya. Ini suren. Dan ini masih bisa digunakan untuk dibahankan menjadi papan dan kayu-kayu balok seperti ini. Jadi sudah jarang orang-orang di Danau Toba menggunakan perahu sampan seperti ini. Ini sudah mahal ini dibeli ya. Karena harga kayu itu mahal. Biasanya kayu-kayu seperti ini hampir semua kapal di Danau Toba menggunakan dinding kapal dengan kayu ini. Khusus untuk dinding ya, dinding dan lambung. Tapi untuk kerangka kapalnya biasanya dibuat dari pohon-pohon keras seperti jior, sejenis kayu besi khas Danau Toba namanya jior dan poke. Jadi ini khusus untuk ini, termasuk kayu ringan dan lembut. Jadi cocok untuk dinding kapal. Ini untuk membuat sulu itu diameter dari pohon itu sudah harus kurang lebih 1 meter lah ya. Dan harus lumayan berumur, harus kurang lebih 10 tahun. Itu pun belum bisa ya, 20 tahun lah paling tidak umur pohonnya. Jadi ini teman-teman kita lagi mengerjakan di sini. Kebetulan ini pembuatan sulunya jauh dari Danau Toba ya. Jadi kita ada di daerah Lumbanjulu, di lereng pegunungan Bukit Barisan. Dan nanti ini akan dibawa ke Danau Toba menggunakan mobil. Jadi sementara masih hanya namanya dibarbar, dibentuk asalan saja dulu supaya dia ringan ketika diangkat. Itu saja tujuannya, makanya dibuat seperti ini. Nanti ketika sudah diangkat menuju Danau Toba, sudah dibawa ke Danau Toba, kemudian di finishing lagi, dipertipis dan diukir supaya lebih ringan untuk dipakai nelayan. Jadi ini sudah ada 2. Mungkin kalau dijual, coba kita tanya harganya berapa. Kalau dijual harganya berapa ini bang? Sekitar 5 jutaan. 1 unit ya? Ya. 1 unit 5 juta. Jadi kalau 2 itu 10 juta. Jadi teman-teman bisa bayangkan, kayu ini kayu mahal. Ini termasuk kayu, bukan kayu keras ya, tapi dia tahan terhadap air. Ini kayu paling tahan terhadap air. Dia sejenis meranti yang tumbuh di pegunungan bercuaca dingin seperti Bukit Barisan itu. Jadi lumayan lah untuk harganya, setimpal dengan kegunaannya teman-temannya.
Dan kita lihat dulu pokok pohonnya seperti apa. Ini pokoknya. Arti suguk pirang sayon. Dia sono maramat. Jadi dia dikerjakan dengan menggunakan peralatan-peralatan seperti ini, teman-teman ya. Kayak cangkul-cangkul untuk kayu seperti itu. Nah teman-teman, oke, ikuti terus. Nanti kita akan tetap ikuti abang-abang kita ini. Setelah selesai dikerjakan akan diangkut menuju Danau Toba. Dan saya akan tetap buat videonya, oke. Sekian dulu.